Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dengan NIM 191050307 dari kelas Jurnalistik A 2019 atau 1953A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Media Massa dengan dosen pengampu Imron Supriyadi, M.Hum. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagan susunan redaksi di media cetak. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai bagan susunan redaksi di media cetak, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu media cetak. Media cetak adalah media penyampai informasi yang disampaikan secara tertulis. Media cetak memakai bahan dasar kertas yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media cetak ini pun pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Di slide ini saya ingin menjelaskan jenis-jenis media cetak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah koran. Koran adalah surat kabar yang memiliki suatu penerbitan yang ringan dan diterbitkan setiap hari. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran yang berisi berita-berita terkini dan berbagai topik. Koran merupakan salah satu media cetak yang sudah ada cukup lama. Selanjutnya adalah majalah. Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel ataupun tulisan dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi, ataupun yang lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Yang ketiga yaitu buklet dan brosur. Brosur adalah terbitan tak berkala yang dapat terdiri dari sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu antara lain dengan staples, benang, atau kawat. Biasanya memiliki sampul, tetapi tidak menggunakan jilid kertas. Berikut saya tampilkan bagan susunan redaksi media cetak. Lebih lanjut, saya ingin menjelaskan peran masing-masing jabatan di dalam redaksi. Yang pertama adalah pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi. Tugas pemimpin redaksi diantaranya bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi, baik cetak maupun online. Selain itu, menentukan layak atau tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan, mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti pemimpin perusahaan untuk mensinergikan jalannya roda perusahaan, dan menjalin lobby-lobby dengan narasumber penting di pemerintah, dunia usaha, dan berbagai instansi. Jika di antara kalian ada yang ingin menjadi pemimpin redaksi, perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat untuk menjadi pemimpin redaksi, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan dan tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, berpengalaman dalam mengelola media. Yang ketiga, menguasai teknik dan dasar penulisan jurnalistik. Keempat, mengetahui UU Pokok Pers, UU Penyiaran, dan Kode Etik Jurnalistik, serta syarat-syarat yang lain sebagainya. Susunan bagan selanjutnya yaitu redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana. Tugas redaktur pelaksana harus bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir sidang redaksi. Selain itu juga membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto, mengkoordinasi kerja para redaktur atau penanggung jawab rubrik, mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian setting atau layout, dan mengkoordinir alur perjalanan naskah dari bagian setting atau layout ke percetakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagan susunan redaksi yang ketiga adalah koordinator liputan.
Tugas koordinator liputan yakni memantau dan mengagendakan jadwal berbagai acara, membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter, memberikan lembar penugasan kepada reporter dan fotografer, mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada reporter, memantau tugas-tugas harian para reporter, melakukan komunikasi setiap saat kepada redaktur, reporter atau wartawan, dan fotografer. Selain itu, memberikan penilaian kepada reporter secara kuantitas maupun kualitas. Dan yang terakhir adalah mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita. Bagian susunan redaksi selanjutnya yaitu redaktur. Seorang redaktur memiliki tugas memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa jurnalistik. Selain itu, seorang redaktur memiliki tugas mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi, mengedit penggunaan logika bahasa, dan alur naskah. Selain itu juga, seorang redaktur menyeragamkan style penulisan masing-masing redaktur sehingga gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, dan titik dua. Kemudian mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slang sehingga mudah dimengerti pembaca. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang. Setelah redaktur, ada wartawan. Ya, pasti di antara kalian sudah tidak asing mendengar kata wartawan. Yuk kita bahas apa saja sih yang menjadi tugas-tugas dari seorang wartawan. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin. Atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Seorang wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan haruslah menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebih-lebihkan informasi. Tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi, dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi seorang wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Adapun beberapa tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik antara lain menyajikan berita, menafsirkan fakta, dan mempromosikan fakta. Selanjutnya adalah fotografer. Adapun tugas fotografer yaitu menjalankan tugas pemotretan yang diberikan redaktur atau atasannya. Selain itu juga untuk mengusulkan konsep desain untuk cover majalah, dan juga untuk menyediakan foto-foto untuk mendukung naskah, artikel, dan berita, mengarsip foto-foto, film negatif atau compact disc bagi kamera digital, melaporkan setiap kegiatan pemotretan kepada atasan, dan lain sebagainya. Adapun bagian susunan redaksi yang terakhir yaitu desain grafis. Desain grafis yaitu sebutan orang yang mendesain di dalam sebuah redaksi. Tugasnya yaitu merancang cover atau kulit muka, membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk dicetak dan dijual ke pasar, mendesain dan melayout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka. Itulah teman-teman mengenai penjelasan setiap bagian susunan redaksi dan perannya masing-masing di dalam media cetak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.